Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang titrasi asam basa. Namun pada judul kali ini juga ditambahkan dengan stoikiometri larutan, yang artinya bahwa pada pembahasan kali ini juga akan dibahas sedikit tentang stoikiometri larutan yang akan digunakan dalam perhitungan atau penentuan dari kadar yang ditentukan dalam titrasi asam basa. Mari kita simak. Yang pertama, dari stoikiometri larutan, yang perlu kalian ingat adalah rumusan-rumusan yang digunakan dalam stoikiometri larutan itu sendiri. Jadi sebenarnya ini sudah kalian pelajari pada kelas 10 ataupun materi-materi terdahulu. Nah, yang pertama adalah salah satu di antaranya penentuan dari molaritas senyawa. Jadi di sini terdapat berbagai macam rumusan penentuan molaritas senyawa, di mana jika yang diketahui adalah mol, maka rumus yang digunakan adalah ini. Jika yang diketahui massa, maka rumusan ini yang digunakan. Dan jika suatu kadar senyawa yang diketahui, maka rumusan ini yang digunakan. Nah, rumusan berikutnya adalah rumusan pengenceran. Pada dasarnya juga bisa diterapkan untuk menentukan molaritas dari asam basa, di mana tentu saja untuk asam basa maka molaritas 1 dengan molaritas 2-nya tentu saja akan diganti menjadi konsentrasi dari H+ untuk senyawa asam dan konsentrasi OH- untuk senyawa basa. Yang berikutnya adalah titrasi asam basa. Jadi, titrasi asam basa merupakan penetapan kadar suatu zat atau senyawa berdasarkan reaksi penetralan asam basa. Jadi, penentuan kadar tersebut dapat dilakukan melalui kadar suatu larutan suatu senyawa, misalkan asam, melalui larutan basa yang telah diketahui kadarnya, atau sebaliknya, yakni menentukan kadar larutan basa melalui larutan asam yang telah diketahui kadarnya. Nah, jadi pada dasarnya titrasi asam basa ini adalah praktik dari penentuan suatu senyawa. Nah, sebelum kita membahas bagaimanakah proses dari titrasi asam basa itu sendiri, yang pertama perlu kalian ketahui adalah alat-alat yang digunakan dalam titrasi asam basa itu sendiri. Jadi, yang pertama yang digunakan dalam proses titrasi asam basa yakni adalah statif klem. Jadi sebenarnya statif klem ini dua alat yang berbeda, yakni statif sendiri merupakan stand yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan klem, sedangkan klem itu sendiri merupakan sebuah alat penjepit yang terbuat dari besi yang digunakan untuk menjepit alat gelas kimia. Jadi alat gelas kimia yang dimaksud tersebut adalah buret itu sendiri. Merupakan salah satu dari alat laboratorium yang biasa digunakan dalam analisis kimia kuantitatif. Fungsi buret adalah mengukur volume suatu cairan yang digunakan dalam proses titrasi itu sendiri. Sehingga merupakan tempat suatu senyawa yang volumenya serta konsentrasinya telah diketahui. Jadi digunakan sebagai standar baku dalam penentuan suatu kadar senyawa. Nah, sedangkan alat berikutnya yakni Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer di sini merupakan suatu alat lab yang digunakan sebagai wadah sampel dalam proses titrasi itu sendiri. Setelah kalian mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam proses titrasi kimia, mari kita simak animasi titrasi asam basa itu sendiri. Jadi sekali lagi, pada buret ini diketahui bahwa senyawa yang digunakan yakni NaOH sebesar 0,2 molar dan volumenya sebanyak tentu saja 50 ml.
Nah, sedangkan senyawa yang ingin ditentukan kadarnya, yakni yang terletak dalam Erlenmeyer, merupakan senyawa HCl dengan volumenya sebanyak 60 ml. Nah, dalam proses titrasi, yang perlu kalian ketahui adalah pada bagian bawah dari Erlenmeyer, untuk menentukan terjadinya titik akhir titrasi, untuk memperlihatkan secara jelas terjadinya perubahan warna dari larutan, maka ditaruh kertas putih. Bagaimana perubahan warna bisa terjadi? Perubahan warna bisa terjadi akibat dalam larutan sebelumnya itu sudah ditambahkan larutan indikator. Kemudian yang perlu kalian ketahui berikutnya adalah ketika proses titrasi berlangsung, larutan NaOH akan mengalir ke dalam Erlenmeyer. Nah, pada saat tersebut Erlenmeyer haruslah digoyang-goyang untuk mempercepat terjadinya reaksi asam dan basa itu sendiri. Jadi jangan didiamkan begitu saja. Jadi kalau pada pengerjaan sebenarnya penambahan dari NaOH itu harus dilakukan secara pelan-pelan dengan membuka klem ini. Jadi pelan-pelan, jadi tidak boleh langsung banyak, harus sedikit demi sedikit. Tujuannya adalah supaya titik akhir titrasi atau terjadinya perubahan warna itu tidak terlewatkan. Jadi tidak terlanjur banyak sekali perubahan warna yang terjadi. Karena titik akhir titrasi sekali lagi pertama kali terjadinya perubahan warna dalam larutan. Nah, mari kita simak. Sebelum penambahan NaOH, pH dari larutan ini adalah 1. Ketika 5 ml NaOH telah ditambahkan, ternyata pH larutannya berubah menjadi 1,11. Nah, di sini masih belum menunjukkan perubahan warna. Otomatis klem dibuka atau dengan animasi ini maka ditambahkan lagi sebanyak 5 ml lagi. Dari proses ini terlihat lagi pH berubah, di mana pada grafiknya terlihat juga dia mengalami kenaikan dari awal. Ketika penambahan 5 kemudian ditambahkan 5 lagi berarti 10 ml NaOH. Mari kita lanjutkan. Kita tambahkan lagi. At this point in the titration, the acid has completely reacted with or been neutralized by the base. This point is called the equivalence point. In the titration of a strong acid with a strong base, the pH at the equivalence point is 7. Note that only sodium ions and chloride ions are present in solution. Because these ions will not affect the pH of the solution, the pH is neutral. Click to add more sodium hydroxide. Nah, seperti yang sudah dijelaskan barusan bahwa ketika penambahan terakhir dari volume NaOH, diketahui bahwa grafik perubahan pH dari penambahan NaOH signifikan, jadi langsung naik. Nah, ketika pada penambahan tersebut, yakni sebanyak 30 ml, diketahui bahwa merupakan titik ekuivalen atau yang kita kenal dengan titik akhir titrasi. Jadi pada titik inilah sebenarnya ketika kita praktikum secara nyata, diketahui terjadinya perubahan warna. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi. Click to add one final increment of sodium hydroxide. Nah, ketika ditambahkan sekali lagi NaOH, maka grafik masih meningkat. Jadi grafik masih meningkat. Nah, oleh sebab itu kita lanjutkan lagi. Now let's calculate the molar concentration of the HCl solution. From the amount of base added to reach the equivalence point, you can calculate moles of base. The reaction is
hydrochloric acid plus sodium hydroxide producing water and sodium chloride. Or the net ionic equation is hydrogen ions plus hydroxide ions producing water. From the mole ratio in the reaction above, you can calculate moles of HCl. Click on the correct concentration of the HCl solution. Nah, grafik inilah yang didapatkan dari proses titrasi tadi. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, diketahui bahwa titik ekivalen atau titik akhir titrasi terjadi ketika pada saat penambahan 30 ml. Jadi pada dasarnya untuk menentukan reaksi penetralan itu sendiri sudah berakhir pada penambahan 30 ml volume dari NaOH. Tetapi karena kita ingin menggambarkan kurva titrasi, jadi seberapa besar efek dari penambahan NaOH, maka ditambahkan lagi yakni sebanyak 35 ternyata 5 ml lagi maksudnya, jadi total di sini 35. Di sini ternyata mengalami kenaikan, masih mengalami kenaikan seperti ini grafik yang didapatkan. Kemudian setelah ditambahkan 5 lagi dia mulai konstan. Nah, ketika konstan ini tidak perlu dilakukan penambahan. Nah, jika sudah mendapatkan grafik dari atau kurva dari titrasi asam basa seperti yang terdapat pada animasi ini, kita disuruh mencari konsentrasi dari HCl yang digunakan sebagai sampel tadi. Jadi caranya adalah dengan melalui reaksi atau rumusan pengenceran. Maka jika berdasarkan animasi titrasi tadi diketahui bahwa volume NaOH yang digunakan dalam proses titrasi ketika terjadi titik akhir titrasi atau titik ekivalen sebesar 30 ml, kemudian konsentrasi dari NaOH yakni 0,2 molar dan volume HCl sebanyak 60 ml. Nah, pada animasi ini ditanyakan berapakah molaritas dari HCl tadi, jadi berapakah molaritas dari sampel. Maka molaritas dari sampel dapat ditentukan dengan rumus modifikasi dari pengenceran. Nah, asam dan basa yang digunakan itu sama-sama bersifat kuat, yakni basa NaOH merupakan basa kuat, sedangkan HCl-nya merupakan asam kuat. Jadi reaksi yang dihasilkan merupakan reaksi netralisasi, sehingga untuk menentukan molaritas yang digunakan menggunakan rumusan ini, di mana titik ekivalen terjadi ketika mol asam, mol basa sama dengan mol asam. Sehingga dengan memasukkan dengan masukkan angka-angka yang dibutuhkan, didapatkan mol itu merupakan hasil perkalian dari volume dengan konsentrasi, sehingga volume NaOH sebesar 30 ml, konsentrasinya 0,2 molar, sedangkan VHCl-nya 60 ml, dan yang ditanyakan adalah molaritas dari HCl. Sehingga dari perhitungan ini didapatkan konsentrasi dari HCl sebesar 0,1 molar. Kita buktikan benarkah jawaban yang telah kita kerjakan. Nah, ternyata jawaban benar, yakni diketahui dari perhitungannya ini, dari animasinya, bahwa konsentrasi dari HCl sebesar 0,1 molar. Nah, berikutnya, jika pada soal juga ditanyakan berapakah kadar dari HCl, maka seperti yang dituliskan pada rumusan awal, bahwa untuk menentukan kadar suatu senyawa atau zat, rumusannya secara umum seperti ini. Jadi diketahui dari molaritas suatu zat atau senyawa sama dengan Rho atau massa jenis dikali 10 dikalikan kadarnya per massa molar. Nah, massa molar ini mungkin yang kalian kenal dengan MR. Jadi sebenarnya jika
MR itu biasa kalian tuliskan dengan satuan gram per mol, maka itu salah. Yang benar, yang memiliki satuan dari gram per mol itu adalah massa molarnya. Jadi kalau dia dalam bentuk MR, dia tidak memiliki satuan. Nah, oleh sebab itu, karena untuk membuktikan kadar dari suatu senyawa, maka saya yang gunakan adalah dengan masukkan satuan-satuannya, otomatis yang digunakan adalah massa molarnya. Nah, berdasarkan rumusan tersebut, maka kadar dari HCl adalah molaritas dari HCl dikalikan massa molar dari HCl, kemudian dibagi Rho atau massa jenis HCl dikalikan 10. Nah, dari sini didapatkan bahwa kadar HCl adalah 0,1 molar yang didapatkan dari perhitungan awal, dikalikan massa molarnya, jadi ini AR dari HCl, 1 dari H, 35,5 dari HCl, kemudian diketahui bahwa massa jenis dari HCl itu sebesar 1,015 gram per mililiter. Kemudian dikalikan 10. Nah, dari hasil perhitungan ini didapatkan kadar HCl itu sebesar 0,3596. Di mana jika kadar dibuat dalam bentuk persentasenya, maka didapatkan 35,96%. Nah, demikianlah jadi cara menentukan kadar dari suatu senyawa. Berikutnya, yang perlu kalian ketahui adalah terdapat 3 jenis titrasi asam basa. Yang pertama yakni titrasi asam kuat dengan basa kuat, kemudian titrasi asam lemah dengan basa kuat, yang ketiga adalah titrasi asam kuat dengan basa lemah. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa selain kuat dengan lemah atau kuat dengan kuat, otomatis kenapa asam lemah dengan basa lemah tidak digunakan atau tidak termasuk dalam jenis-jenis titrasi itu sendiri? Perlu kalian ketahui bahwa pada dasarnya titrasi asam lemah dengan basa lemah juga bisa digunakan. Hanya saja karena komponennya kedua-duanya sama-sama sifatnya lemah, maka proses titrasi yang dilakukan sangatlah lama. Nah, oleh sebab itu, karena kita ingin menentukan kadar dari suatu zat, otomatis alangkah baiknya dalam prosedurnya itu tidak memerlukan proses yang terlalu lama, sehingga 3 jenis titrasi asam basa inilah yang biasanya digunakan. Bisa kalian lihat terdapat 3 jenis bentuk kurva dari titrasi asam basa berdasarkan jenis-jenisnya otomatis. Yang sebelah kiri adalah merupakan gambar dari titrasi asam kuat dengan basa kuat. Sekali lagi, ciri dari titrasi asam basa kuat adalah titik ekuivalennya atau titik akhir titrasinya terletak pada pH netral. Nah, otomatis jika penulisan kurva titrasinya seperti ini, maka yang merupakan titrannya atau yang diletakkan dalam buret, maka dia adalah basanya. Jadi seperti tadi contohnya NaOH-nya. Sedangkan sampelnya yang digunakan adalah asamnya. Jadi di sini asam kuatnya yang ditentukan, kemudian yang telah diketahui volume dengan konsentrasinya adalah basa kuatnya. Nah, kurva berikutnya atau yang terletak di tengah ini merupakan kurva titrasi dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, cirinya adalah kalian lihat pH dari titik ekuivalen itu terletak di atas 7. Ini yang perlu kalian ingat. Titrasi yang ketiga yakni titrasi asam kuat dengan basa lemah, kurva titrasinya ditunjukkan pada gambar paling kanan. Jadi, jika titrasi yang dilakukan antara asam kuat dengan basa lemah, maka titik ekuivalennya itu terjadi pada pH di bawah 7.
larutan indikator yang digunakan biasanya adalah phenolphthalein karena dia bekerja pada antara pH 7 sampai pH basa. Nah, berikutnya, jika titrasi yang dilakukan titrasi asam lemah dengan basa kuat, di mana perkiraan titik ekvivalen yang terjadi itu terjadi pada pH basa, maka larutan indikator yang digunakan bisa menggunakan phenolphthalein karena sekali lagi phenolphthalein terjadi pada ring basah. Nah, yang terakhir, jika titrasi asam kuat dengan basa lemah yang dilakukan, di mana perkiraan titik ekuivalennya terjadi pada ring pH asam, maka biasanya yang digunakan untuk larutan indikator dalam proses titrasinya yakni tentu saja larutan indikator yang bekerja pada ring pH asam. Nah, biasanya yang digunakan adalah metil merah. Sebanyak 20 ml larutan KOH 0,1 molar diteskan ke dalam larutan HCl 0,1 molar. Nah, yang ditanyakan adalah perkirakan pH awal larutan, kemudian berapakah kira-kira volume HCl yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen atau titik akhir titrasi, kemudian berapakah pH larutan ketika penambahan HCl. Dari soal diketahui bahwa molaritas dari HCl sebesar 0,1 molar, sehingga pH awal larutan didapatkan dari pH HCl sebelum penambahan dari NaOH. Diketahui bahwa jika konsentrasi HCl sebesar 10⁻⁻⁴ molar, maka konsentrasi dari H+ juga sebesar 10⁻⁻⁴ molar. Hal ini karena masing-masing koefisiennya sama, yaitu sebanyak 1. Nah, sehingga untuk menghitung pH dari larutan HCl awal, maka didapatkan dari rumusan main log konsentrasi dari H+, sehingga main log 10⁻⁻⁴ didapatkan pH larutan sebesar 1. Berikutnya, jika pada larutan HCl mencapai titik ekuivalennya, berapakah volume yang diperlukan dari HCl itu sendiri. Nah, seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya pada animasi tadi, bahwa titik ekuivalen itu terjadi ketika mol asam sama dengan mol basanya. Nah, di mana untuk mendapatkan mol ini didapatkan dari molaritas dikalikan volumenya. Nah, karena ini merupakan reaksi asam basa, maka kita perlu melibatkan jumlah dari koefisien asam basanya atau menunjukkan berapa jumlah H+-nya atau berapa jumlah OH-nya. Karena kita ketahui bahwa H-nya itu jumlahnya 1, sedangkan OH-nya jumlahnya juga 1, maka dituliskan di sini 1 juga 1 untuk basa. Nah, molaritas asam tentu saja didapatkan dari konsentrasi HCl sebesar 0,1 molar, dan tentu saja volume HCl yang ditanyakan. Kemudian molaritas basa didapatkan dari konsentrasi KOH 0,1 molar, sedangkan volume basa ada sebesar 20 ml dari KOH itu sendiri, sehingga didapatkan volume dari asam atau HCl itu sendiri ketika tercapai titik ekuivalen atau titik akhir titrasi, yakni sebesar 20 ml. Berikutnya, ketika kalian diminta pada soal menentukan pH larutan pada volume akhir HCl atau penambahan HCl menjadi 70 ml, maka cara yang kalian lakukan adalah menggunakan mula-mula reaksi sisa, di mana tentu saja yang dilakukan adalah yang pertama, yakni menentukan jumlah mol dari KOH didapatkan dari molaritas dikalikan volumenya.
20 dikalikan 0,1 sebesar 0,2 milimol untuk mula-mula KUH, sedangkan untuk HCl dihasilkan sebesar 7 milimol. Nah, di sini seperti yang sudah kalian ketahui bahwa jika terdapat dua zat bereaksi sama-sama diketahui jumlah mol yang bereaksinya, maka harus dicari pereaksi pembatasnya, yakni dengan cara membagi jumlah mol masing-masing senyawa terhadap koefisien reaksinya. Nah, yang hasilnya paling kecil itu maka merupakan pereaksi pembatas yang nantinya digunakan dalam patokan perhitungan reaksi atau digunakan sebagai mol yang diketahui. Jadi didapatkan bahwa kalau untuk KUH tentu saja 2 dibagi 1 maka hasilnya 2. Sedangkan 7 dibagi 1 maka hasilnya 7. Sehingga pereaksi pembatasnya tentu saja yang nilainya kecil, yakni KUH. Nah, jika sudah diketahui pereaksi pembatasnya, berikutnya adalah menentukan seberapa besar mol yang bereaksi. Otomatis untuk KUH, karena dia merupakan pereaksi pembatas, dia habis bereaksi, sehingga pada sisi reaksi dituliskan sebanyak 2 milimol. Sedangkan untuk HCl didapatkan dari koefisien yang ditanya, yakni HCl sebanyak 1, dikalikan koefisien yang diketahui, yakni KUH sebanyak 1, dikalikan 2 mol dari mol yang diketahui, yakni mol pereaksi pembatas tadi sebesar 2 milimol. Sehingga didapatkan pada sisi reaksi HCl juga sebesar 2 milimol. Nah, sehingga pada sisa didapatkan KUH tentu saja habis bereaksi karena dia pereaksi pembatas, dan HCl sebesar 5 milimol, di mana didapatkan dari 7 dikurangi 2 milimol. Nah, jika sudah mendapatkan mol sisa reaksi, maka untuk menghitung pH larutan, kalian tidak perlu menghitung mol dari KCl. Seperti yang harus kalian ingat bahwa jika asam kuat dengan basa kuat bereaksi, maka pH larutan ditentukan dari yang bersisa. Jadi garam tidak menentukan pH dari larutannya. Jadi karena di sini yang bersisa adalah HCl, otomatis pH larutan ditentukan dari HCl, yakni dengan cara kita menentukan molaritas dari HCl itu sendiri, yakni mol dari HCl sisa reaksi tadi dibagi volume total dari larutan. Jadi setelah penambahan di sini didapatkan bahwa mol dari HCl tentu saja 5 milimol, sedangkan volume totalnya adalah 90 ml, di mana didapatkan dari 70 ml ditambahkan 20 ml karena merupakan volume total. Maka molaritas HCl didapatkan sebesar 0,06 molar. Nah, berikutnya berdasarkan reaksi ionisasi di bawah ini, maka tentu saja diketahui molaritas dari HCl sebesar 6 dikali 10 pangkat min 2 molar, sehingga konsentrasi dari H+ yakni juga sebesar 6 dikali 10 pangkat min 2 molar. Hal ini dikarenakan koefisien dari HCl dengan koefisien dari H+ itu jumlahnya sama, sehingga konsentrasinya juga sama. Maka pH dari larutan adalah 2 min log 6 sama dengan 1,2. Demikianlah sedikit pembahasan dari titrasi asam basa. Semoga kalian memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.